Selamat sore saudara sekalian. Kita lanjutkan pembahasan dari 2 Petrus. Mari kita membuka bersama-sama 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan melihat sekali lagi ayat yang kita sudah baca dan kita akan lihat dari sudut pandang praktis untuk kehidupan kita sekarang. Mari kita membaca 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Saya bacakan untuk kita. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab kami boleh diarahkan oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan, kami boleh bergumul di dalam jalur yang benar, yaitu jalur yang Tuhan sudah bukakan untuk didiskusikan, dibicarakan oleh gereja Tuhan. Kami bersyukur karena kami mendapatkannya, bukan karena kami lebih baik, atau lebih hebat, atau lebih tekun, atau lebih saleh dari orang-orang yang tidak mendapatkan, namun kami memperoleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Mengapa Tuhan bukakan begitu banyak hal kepada kami? Kami tidak mengerti, karena kami sadar sesungguh-sungguhnya kami tidak layak mendapat apa-apa dari Tuhan. Maka kami sungguh bersyukur, biarlah Tuhan yang arahkan kami untuk melihat bahwa ini adalah anugerah yang besar. Jika Tuhan mengizinkan kami mengerti firman. Jika kami dibuang oleh Tuhan, namun Tuhan berbelas kasihan memanggil kami kembali. Maka kami akan terus mengingat keadaan kami yang seharusnya dibuang. Dan kami tidak akan menjadi angkuh, tidak akan membanggakan diri. Tapi akan terus merendah di hadapan Tuhan yang rela memberi dan memberi kepada kami. Terima kasih untuk firman yang Tuhan beri meskipun kami tidak layak terima. Kiranya Tuhan pimpin supaya kami boleh mendapatkan dengan limpah apa yang Tuhan mau sampaikan. Lagi-lagi hanya semata-mata karena anugerah Tuhan kami berani meminta. Sebab kami tidak layak tapi kami tahu kami tidak bisa hidup jika kami tidak memperoleh firman yang benar. Maka ya Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami dan berikan firman-Mu kepada kami. Supaya kami boleh makin mengenal Tuhan kami, makin disukakan oleh segala hal yang Tuhan sudah kerjakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita sudah membahas mengenai pengertian komunal, pengertian bahwa firman Tuhan didiskusikan di dalam umat Tuhan. Ini sudah terjadi bukan cuma di dalam gereja kita, tapi juga di dalam kitab suci. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan memberikan firman untuk digumulkan, dibicarakan, dipikirkan bersama-sama. Nah, konsep bersama-sama itu jelas di dalam pengertian zaman Alkitab, apalagi zaman Perjanjian Lama. Karena tidak banyak yang bisa baca. Setiap kali orang perlu dengar firman, mereka tidak bisa akses sendiri, buka lalu baca. Mereka harus dengar firman itu dibacakan. Mereka mesti mendengar Taurat dibacakan. Mereka juga mendengar kitab-kitab nabi-nabi dibacakan kepada mereka. Mereka mendengar tulisan-tulisan dibacakan dan mereka mendengar pengajaran-pengajaran tentang Mazmur juga dibacakan kepada mereka. Dan karena mereka ingin untuk mengetahuinya, untuk memilikinya di rumah masing-masing, maka mereka harus menghafal. Menghafal bukan dengan cara kita, lihat, baca lalu hafal, baca lalu hafal. Bukan. Mereka harus melatih diri menghafal dari apa yang dikatakan. Mereka dengar dan mereka ingat untuk diulang lagi di rumah. Jadi saudara, pembacaan komunal dibacakan kepada banyak orang. Ini sudah menjadi ciri dari kitab suci. Di dalam perjanjian baru pun sama, kitab-kitab ini dibacakan di dalam pertemuan ibadah. Surat-surat dari para rasul juga dibacakan dalam pertemuan ibadah. Surat ini adalah surat yang disampaikan secara komunal. Pembacaan kitab yang dimaksudkan di dalam kitab suci adalah untuk dibagikan kepada banyak orang. Maka orang-orang yang menerima akan mendiskusikan, akan mempelajari, akan bertanya, akan memperoleh arti apa yang dimaksudkan dengan suasana yang bersifat diskusi atau suasana yang bersifat tanya jawab. Sehingga kitab suci tidak boleh ditafsirkan secara individu dan tidak bisa dipahami sebagai surat yang sifatnya langsung dari Tuhan kepada saya. Lalu saya sampaikan dan orang mau tidak mau harus percaya. Enggak.
Itu sebabnya di dalam kitab suci beberapa bagian menekankan tentang sifat menarik atau sifat meyakinkan dari kitab suci. Di dalam Kisah Rasul misalnya ketika Festus mengatakan kepada Paulus di dalam penjara. Waktu itu Paulus menceritakan tentang pertobatannya. Festus mengatakan, kamu gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu sudah membuat kamu gila. Paulus menjawab dengan mengatakan, aku tidak gila Festus yang mulia. Tetapi aku memberikan kepadamu kebenaran dengan urutan reasoning yang tepat. Itu kata yang lebih akurat sebenarnya. Paulus mengatakan saya menjabarkan secara rasional kepadamu. Loh rasional? Kamu lihat cahaya terang kok rasional? Ya kamu pikir itu tidak rasional Festus. Karena kamu tidak ngerti kerangka perjanjian lama. Paulus tidak sedang membagikan wahyu baru yang lepas dari wahyu sebelumnya. Paulus menyatakan wahyu yang melanjutkan apa yang diterima oleh Israel di perjanjian lama. Nah itu sebabnya Paulus berani mengatakan yang saya sampaikan ini sangat meyakinkan. Saudara, gereja Tuhan dilatih sejak awal oleh Tuhan untuk menerima otoritas karena diyakinkan, bukan karena dipaksa. Ini berbeda di dalam tradisi abad pertengahan di mana orang dipaksa untuk terima otoritas. Apa yang dikatakan oleh gereja tidak mungkin salah. Apa yang dikatakan oleh para paus tidak mungkin salah. Apa yang dikatakan oleh orang suci tidak mungkin salah. Mungkin saudara mengatakan samalah, kita juga mengatakan apa yang dikatakan Alkitab tidak mungkin salah. Tapi saudara, Tuhan izinkan sambil kita mengakui Alkitab tidak mungkin salah, sambil kita pertanyakan dan diskusikan. Tuhan tidak takut kalau otoritasnya dan firman-Nya dipertanyakan. Lalu kalau kita pelajari baik-baik, baru kita menjadi yakin. Ternyata apa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar. Dan kita mulai digerakkan untuk percaya. Nah kita biasanya menerima apa yang Agustinus katakan atau yang dipopulerkan oleh Anselm. Bahwa saya ini mempunyai iman, credo ut intelligam. Saya mempunyai iman in order to understand. Saya mempunyai iman untuk bisa mengerti. Beriman dulu baru mengerti. Nah itu benar, saya beriman dulu baru mengerti. Tetapi yang dimaksudkan dengan pengertian beriman dulu baru mengerti adalah bahwa iman saya harus dilanjutkan dengan pengertian. Ini bukan statement untuk menjadi otoritatif. Pokoknya beriman dulu. Meskipun kalimat saya kayaknya gak masuk akal. Pokoknya percaya dulu. Kalau kamu gak percaya kamu gak mungkin tahu. Tapi saudara ada kelanjutannya, setelah kamu percaya cari tahu. Setelah percaya pikirkan, Tuhan memberkati kita dengan hati, dengan pikiran, dengan kemampuan untuk berbicara, mendiskusikan sebuah pembicaraan. Itu dengan tujuan supaya kita dapat mengenal Tuhan. Jadi mari kita pikirkan hal ini, Alkitab dibagikan sejak zaman dulu untuk disampaikan kepada banyak orang. Dan orang akan mempertanyakan dan mendapat jawaban ketika firman Tuhan dibagikan. Tapi saudara yang jadi fatal di dalam zaman modern itu bukan karena orang mempertanyakan Alkitab dan berusaha untuk memahami secara rasional. Yang jadi fatal di dalam zaman modern adalah orang mensainskan segala sesuatu. Nah ini yang fatal. Sains adalah ukuran satu-satunya. Dan sains pun ditafsirkan secara sangat sempit. Sains adalah ukuran satu-satunya untuk mengetahui kebenaran. Nah itu yang salah. Saudara, berasio tidak sama dengan bersains. Berpikir rasional tidak sama dengan berpikir secara ilmu alam. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kebangkitan Yesus tidak masuk akal. Loh kenapa nggak masuk akal? Kan secara sains itu tidak terbukti. Saudara nggak pernah ada bidang sains yang tujuannya adalah untuk mengurung kemungkinan penyelidikan ilmu. Nggak ada loh. Tidak ada ilmu pengetahuan yang bidangnya adalah untuk mengkanonkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan beda dengan penyusunan Alkitab, ada kanonnya. Karena kisahnya sudah selesai di kitab Wahyu. Ini pun bisa kita terima secara rasional. Bisa kita terima secara pengertian otak. Kenapa Alkitab sudah tertutup gak boleh ditambah lagi? Ceritanya sudah selesai, mau tambah apa? Sudah Tuhan gak mungkin cerita lalu lupa sesuatu lalu buka lagi. Mari kita tutup. Oh sorry ada yang lupa, udah ditutup ya? Ya kita buka lagi. Ya kita mungkin bisa begitu tapi Tuhan enggak. Maka cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu tersusun dengan demikian komplit. Kitab Wahyu mencerminkan kembali kitab-kitab sebelumnya. Dan ini yang kita pahami di dalam dunia teater atau dunia seni. Sebagai membuka kembali babak-babak sebelumnya untuk menyimpulkan. Babak-babak sebelumnya diingatkan lagi, lalu dikatakan ini kesimpulannya. Itu yang dilakukan Wahyu. Wahyu benar-benar menempatkan dirinya sebagai penutup dari kisahnya Tuhan yang tertulis ini.
Jadi adalah aneh kalau orang mengatakan kita harus tambah lagi. Jadi misalnya setelah Wahyu ada surat penggembalaan Pak William kepada Clement misalnya. Nggak mungkin ada, nggak bisa lagi. Nggak akan masuk kanon. Nah maka kanon Alkitab sudah selesai, nggak ada tambahan lagi. Tapi sains bukan seperti itu. Kanon sains sudah selesai, nggak boleh ada tambahan lagi. Begitu sains bilang dia sudah selesai, nggak boleh ada tambahan lagi, dia berhenti jadi sains. Karena sains justru membuka kemungkinan. Mungkin nggak ya manusia terbang? Nggak, sudah closed science. Manusia nggak bisa terbang, kalau bisa terbang akan dibuat sayap. Saudara, ada satu pemikir Yunani kuno, maaf sekarang saya lupa namanya ya. Dia pernah mengatakan kalimat yang kemudian menginspirasi Martin Heidegger untuk mengatakan hal yang mirip. Dia mengatakan bahwa burung itu harus terbang, maka dia bersayap. Oh itu kalimat sangat indah ya. Dia bukan bisa terbang karena dia bersayap, tapi dia harus terbang, maka dia ada sayap. Sebab yang bikin burung itu terbang bukan cuma sayapnya, tapi seluruh tubuhnya adalah tubuh yang didesain untuk ada di atas sana loh. Dia nggak didesain untuk duduk di kursi kayak saudara. Dia harus terbang, maka dia bersayap. Jadi konteks tempat menentukan dia harus apa gitu ya. Maka dia mengatakan kalau manusia mau terbang bukan cuma perlu bikin sayap, nggak bisa. Manusia harus menyulap dirinya sehingga seluruh dirinya didesain untuk ada di atas. Ini kalimat dikatakan sudah lama tapi akhirnya dipahami di dalam dunia perpesawatan. Manusia bisa terbang bukan karena manusianya terbang, karena dia di dalam pesawat yang seluruhnya didesain untuk ada di atas. Nah ini hal yang indah sekali ya ketika kita pikirkan bahwa ilmu pengetahuan membuka kemungkinan-kemungkinan kepada kita. Ini yang membuat para ilmuwan itu menjadi orang yang menarik. Karena mereka menolak untuk dibatasi. Kalau saudara lihat ilmuwan yang sejati, mereka akan selalu mengatakan ada kemungkinan untuk cari jalan. Ada kemungkinan untuk pengetahuan baru. Kalau pengetahuan baru sudah nggak mungkin dicari, saya udah nggak mau hidup gitu ya. Saya hidup untuk mencari kemungkinan-kemungkinan baru. Maka sangat aneh kan kalau ada orang mengatakan ilmu pengetahuan membuktikan orang mati bangkit itu nggak ada. Ini adalah kesalahan mengerti ilmu pengetahuan. Itu sebabnya ada dua istilah, science dan scientism. Science itu bagus, scientism itu jelek. Scientism itu menyulap science menjadi pengurung untuk mana benar, mana salah. Science nggak bisa lakukan itu kecuali di dalam bidang yang dia sendiri buktikan dan nyatakan secara khusus. Misalnya, saudara mengatakan bagaimana bunuh bakteri, caranya pakai antibiotik ini. Ya sudah, cuma itu yang mungkin. Karena cara lain sudah dicoba dan nggak bisa gitu ya. Maka secara sempit sains membuktikan sesuatu. Tapi nggak bisa pakai ini kemudian menyulap pengertian dari bidang lain untuk ditafsirkan dengan cara yang sama. Karena antibiotik bunuh bakteri, maka saya akan kasih antibiotik ke musuh saya supaya dia mati. Nggak bisa, dia bukan bakteri. Nah jadi saudara harap kita bisa mengerti bahwa berpikir rasional tidak sama dengan menggunakan sains untuk membungkam kebenaran Alkitab. Alkitab bukan buku sains dan tidak bisa ditafsirkan dengan sains. Tidak bisa dibatalkan dengan klaim saintisme itu. Nah itu sebabnya ketika kita membaca kitab suci, kita tahu bahwa kitab suci disampaikan untuk kita terima secara pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat itu adalah pikiran yang menyadari bahwa Allah adalah bagian utama dari seluruh ciptaan. Nah ini yang orang saintisme itu gagal pahami. Allah adalah bagian dari seluruh ciptaan, bagian utama, bahkan dia yang menopang. Nah kalau pikiran kita tidak diset untuk itu, maka kita akan singkirkan Allah dan keilahiannya dari gambaran yang kita pahami tentang dunia. Dan akhirnya kita merasa Alkitab gak masuk akal. Kenapa Alkitab gak masuk akal? Karena kita singkirkan fakta paling utama, yaitu bahwa ciptaan ini ditopang oleh Tuhan. Apalagi banyak orang membenturkan antara ditopang oleh Tuhan dengan pengertian saintifik, itu juga aneh. Saudara kalau ditanya ya siapa yang membuat kamu tetap hidup? Tuhan. Enggak, yang bikin saya hidup adalah fungsi dari tubuh saya berjalan baik. Jantung berjalan baik, paru-paru berjalan baik, otak berjalan baik, saluran darah berjalan baik, syaraf berjalan baik, maka saya hidup. Maka tidak perlu Tuhan untuk topang. Nah itu hal yang aneh. Tuhan tidak topang dengan cara meniadakan yang ilmiah. Tuhan tidak bekerja dengan cara menjadi anti dari yang ilmiah. Saudara kalau haus minum air atau minta Tuhan yang urapi supaya saudara nggak haus lagi. Saya haus, Tuhan jadikan saya tidak haus. Atau saudara minum air. Saudara minum air, apakah itu berarti Tuhan tidak berbagian? Tentu enggak. Nah, maka kita mesti mengerti dulu apa yang dimaksud dengan berpikir rasional. Supaya kita tidak salah memahami Alkitab. Akhirnya gampang menerima segala berita yang anti pikiran sehat.
Sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana ajaran benar, mana ajaran salah. Nah, kita mesti benar-benar hati-hati dalam hal ini. Saudara dan saya tidak mau menjadi orang saintisme sempit yang tidak percaya mujizat. Tapi saudara juga tidak mau jadi orang yang tidak berpikir ketat di dalam kitab suci. Sehingga menafsirkan semua mujizat pasti dari Tuhan. Nah, kita perlu bijaksana, kita perlu memahami bahwa kitab suci diberikan untuk didiskusikan, dibicarakan sampai umat Tuhan tergerak untuk menerima. Nah, itu makanya dikatakan bahwa Taurat ini harus direnungkan siang dan malam. Bukan cuma Taurat ya, kalau dibilang Taurat bukan cuma 5 kitab pertama dari Alkitab, tapi seluruh perjanjian lama dan tentu saja seluruh perjanjian baru harus direnungkan siang dan malam. Maksudnya adalah saudara senantiasa memikirkan, mendiskusikan, mencari tahu bagaimana caranya memahami perkataan dari Tuhan ini. Nah, maka ayat yang ke-20 mengatakan nubuat tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalau begitu bagaimana tafsirkan nubuat? Nah, hari ini saya akan berikan beberapa konsep praktis untuk kita bisa mengerti apa itu nubuat. Yang pertama, sebelum saya masuk ke dalam bagaimana menafsirkan nubuat, saya harus menjelaskan dulu bahwa pengertian nubuat di dalam kitab suci bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Bukan cuma bicara tentang apa yang akan terjadi 10 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Bukan hanya bicara tentang apa yang akan terjadi di abad berikutnya. Nubuat berarti memberikan pengajaran atau pandangan dengan sangat kuat. Memberikan dengan sangat kuat. Menyatakan pesan dengan sangat kuat. Nah, ini namanya nubuat. Kalau mengajar ya saudara memberikan pesan, tapi enggak sekuat nubuat. Saudara ikut kelas strip dengan ikut KKR lain ya suasananya. Kalau saudara mengajar, saudara tentu tidak akan bersifat meyakinkan dengan cara yang berapi-api. Bayangkan kalau ini ya, saya ingat dulu ada seorang pengajar kalau ngajar apapun kayak lagi KKR. Dia ngajar Yunani juga kayak KKR. Itu benar-benar luar biasa. Mengajar Yunani. Saudara-saudara, huruf pertama dari Yunani adalah alfa. Gitu. Oke. Saya mau bertobat, gak mau ikut lagi gitu ya. Nah, saudara mengajar gak seperti itu. Saudara akan mengajar dengan cara yang menyampaikan informasi. Tapi saudara itu bukan nubuat. Nubuat itu dengan kuasa disampaikan. Dan yang bikin kuat bukan cuma suaranya makin keras. Kalau saudara ngomong sama orang-orang ya, kalian harus bertobat karena Tuhan sudah dekat. Mereka gak mau dengar. Saudara mulai teriak, kalian harus bertobat supaya karena Tuhan sudah dekat. Mereka gak mau dengar. Maka saudara marah dengan emosi mengatakan, kalian harus bertobat. Tuhan sudah dekat. Nah, ini menandakan emosi dan keseriusan saudara. Bukan karena suaranya keras. Suara keras gak tentu bikin orang jadi tobat ya. Tapi karena keseriusan saudara, emosi saudara, kesadaran mereka menangkap bahwa saudara menyatakan sesuatu yang sangat penting. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka mendengar. Jadi pesan yang disampaikan secara kuat itu bisa disampaikan dengan emosi, dengan adanya tekanan bahwa ini sudah sangat segera. Jangan main-main lagi, ini waktunya sudah dekat. Jangan lagi gak bertobat, sebentar lagi Tuhan akan hakimi kamu. Ada urgency di dalam pesannya. Tapi juga ada urutan pemikiran yang meyakinkan. Nubuat gak bisa dikatakan dengan sembarangan. Ada urutan yang membuat pikiran kita tertata waktu menerima nubuat. Saudara bisa baca kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Saudara lihat bagaimana anggunnya susunan dari kitab-kitab itu diberikan supaya kita ditata pikirannya. Bukan cuma dengan keras ngomong, hei Tuhan udah marah loh, mati loh. Enggak. Disampaikan dengan puitis kadang-kadang. Disampaikan dengan argumen, disampaikan dengan penggambaran di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sehingga saudara akan tahu siapapun yang tulis. Ya tentu nabi yang tulis ya, Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Siapapun yang tulis yaitu para nabi ini adalah orang-orang yang secara literatur sangat superior. Mereka bukan orang bodoh secara literatur loh. Mereka sangat powerful di dalam mendorong kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Nah, itu nubuat. Maka nubuat bukan cuma sekadar mengatakan nanti besok akan terjadi ini. Kalau nubuat kayak begitu sih gampang ya. Tinggal ngomong yang kira-kira agak kabur dan saudara bisa klaim kebenaran. Saya juga bisa nubuat kayak gitu. Saudara-saudara, di dalam waktu tidak lama lagi corona akan hilang. Tidak lama lagi itu kapan? Ya tafsirkan sendiri. Kalau corona hilangnya 2 tahun lagi, tidak lama lagi maksud saya 2 tahun. Nah gitu kan. Nubuat yang kurang jelas, yang kurang spesifik, itu nubuat-nubuat yang gak ada gunanya lah. Gak perlu didengar. Saudara jangan buang waktumu untuk dengar kalimat yang cuma bikin bodoh. Saudara adalah orang yang harusnya bertumbuh. Makin pintar, makin kenal Tuhan, makin mengerti. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang gak berguna.
Ada satu orang pernah kasih link YouTube ke saya, mengatakan, Pak, coba lihat ini khotbahnya ngawur, coba dengar. Saya bilang, kalau udah tahu ngawur, saya nggak mau dengar. Nggak ada waktu untuk dengar kayak begitu. Ngapain saya habiskan waktu? Apalagi khotbahnya lumayan panjang loh. Ternyata bukan cuma reform yang khotbahnya panjang, ada juga yang panjang, tapi ngawur. 1 jam lebih khotbah, ngapain saya dengar? Saudara, jangan pikir waktu itu adalah aset yang gampang bisa diterima lagi. Saudara kehilangan waktu, saudara sudah kehilangan semuanya. 1 jam itu penting ya, saudara habiskan 1 jam untuk apa? Untuk dengar khotbah ngawur, gak ada gunanya. Nah, maka saudara, ini yang harus kita perhatikan, nubuat adalah penyampaian pesan yang sangat kuat. Yang memberikan urgency, memberikan dorongan. Saudara harus berespon segera, nah itu nubuat. Gak ada nubuat yang boleh diabaikan atau boleh dicatat lalu nanti saya pertimbangkan nanti. Enggak, saat itu diperdengarkan, saat itu kamu harus berespons. Nah itu nubuat. Kalau begitu nubuat dinyatakan melalui apa? Melalui perkataan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dengan nubuat, dengan firman, dengan kitab suci. Ini poin pertama untuk mengetahui bagaimana menafsirkan kitab suci atau menafsirkan nubuat. Saya akan memakai pengertian menafsirkan nubuat dari Petrus untuk dipakai untuk menafsirkan khotbah atau menafsirkan pesan teologis dari seseorang. Tahu dari mana kalau dia menyampaikan pesan yang benar? Yang pertama saudara harus tahu dulu bahwa setiap pesan yang benar merefer atau mengacu kepada perkataan Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab. Perkataan Tuhan yang tertulis. Dari dulu umat Tuhan sudah diset oleh Tuhan menjadi umat yang bersandar pada kitab tertulis. Israel dibentuk gak lama kemudian mereka langsung dapat Taurat di kaki Gunung Sinai. Mereka langsung dapat tulisan yang tertulis loh. Mereka tidak boleh diizinkan untuk berspekulasi tentang siapa Tuhan. Oh aku dengar imam bilang begini, nggak bisa. Apakah imam itu ngomong sesuai dengan yang dicatat di dalam Taurat atau tidak? Di dalam Ulangan pasal 13 dan Ulangan pasal 18, Tuhan menyatakan lewat Musa, kalau ada nabi yang bernubuat, nubuat tidak terjadi, usir dia, matikan dia bahkan. Kalau ada nabi bernubuat dan nubuat itu terjadi, ini nubuat terjadi ya. Dia meramalkan dan terjadi. Tapi dia tidak mengajarkan kepadamu tentang Tuhan seperti yang kamu sudah terima dari Musa. Bunuh dia juga, sama. Jadi saudara jangan pikir kalau orang bisa kerjakan mujizat itu pasti dari Tuhan. Karena Israel didesain untuk bersandar pada kitab tertulis. Bukan pada kemegahan dari tanda-tanda yang luar biasa. Mereka adalah people of the book gitu ya. Mereka adalah umat yang merefer atau yang mengacu kepada tulisan firman yang tertulis. Nah ini cara Tuhan. Tuhan menyatakan diri dengan firman dan firmannya tertulis. Ini kalau Calvin katakan adalah cara Tuhan untuk menempatkan dirinya di posisi kita supaya kita mengenal dia dan naik dari posisi kita. Ini namanya bahasa akomodasi kalau kita pakai istilah dari teologi dari John Calvin. Tuhan memakai budaya dan juga bahasa kita supaya kita dapat mengenal dia dan pengenalan akan dia akhirnya membuat kita bisa terangkat menjadi makin baik, menjadi makin mulia, menjadi makin suci. Sehingga Tuhan merendahkan diri supaya kita bisa diangkat naik. Dan cara Tuhan merendahkan diri adalah dia tidak pakai bahasa dan budaya yang tidak dimengerti oleh pendengarnya. Tuhan bicara pakai bahasa Ibrani. Kenapa? Karena umatnya berbahasa Ibrani. Nggak ada yang spesial ya dari bahasa Ibrani. Tuhan nggak pakai bahasa Ibrani karena kedengaran lebih bagus. Saudara kalau lihat orang Sephardik, Yahudi Sephardik baca Mazmur, mirip dengan ini loh, adzan dari masjid, mirip sekali. Waduh, apakah karena itu Tuhan pakai? Tuhan memang senang musik-musik padang gurun begitukah? Bukan karena itu. Lalu kenapa Tuhan pakai bahasa Ibrani? Karena dia ngomong sama orang yang bahasanya Ibrani. Masa Tuhan datang kepada kelompok komunitas orang Ibrani, kemudian dia pakai bahasa Sunda, kan aneh ya. Kumaha damang, mereka bingung, apa ini? Maka nggak bisa, nggak akan nyambung. Tuhan pakai bahasa Ibrani. Lalu ketika sebagian besar orang Ibrani, orang Israel, sudah dibuang ke Babel dan mereka berinteraksi dengan orang Babel, mereka lupa bahasa Ibrani, sekarang mereka bahasa Aramaik. Tuhan nggak terus-menerus pakai Ibrani. Tuhan izinkan kitab sucinya ditafsirkan ke dalam bahasa Aramaik. Lalu beberapa bagian dari kitab perjanjian lama ditulis pakai bahasa Aramaik. Sehingga saudara tahu Tuhan tidak menyatakan budaya Yahudi sebagai budaya unggul. Enggak.
Tuhan simply hanya menyatakan bahasa Ibrani supaya orang Yahudi ngerti. Oh, kamu udah gak ngerti Ibrani ya, saya pakai bahasa Aramaik. Yesus bicara pakai bahasa Aramaik supaya murid-murid ngerti. Tapi kenapa yang ditulis di dalam Injil pakai bahasa Yunani? Karena setelah itu, setelah Injil ditulis atau pada waktu penulisan berita Injil, dunia internasional taunya bahasa Yunani. Maka Tuhan pakai bahasa Yunani. Lalu kita di Indonesia mau jadi Kristen harus belajar Yunani? Enggak. Tuhan izinkan kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa baca dalam bahasa Indonesia. Tuhan menyapa kita dengan bahasa kita sendiri. Tuhan menyapa kita dengan budaya kita. Tuhan menyapa kita dengan cara yang kita ngerti. Saya nggak tahu apakah ini mengagumkan atau tidak. Tapi bagi saya, merenungkan ini pun bikin saya sangat terharu. Tuhan mau merendahkan diri supaya saya ngerti dia. Wah, ini benar-benar melampaui kelayakan kita. Ini sesuatu yang kita nggak boleh dapatkan harusnya. Nah, maka saudara, ini jadi tema penting yang kita sama-sama gumulkan, sama-sama harus ketahui. Tuhan merendahkan diri supaya saya bisa mengenal dia. Dan ini jadi prinsip penting di dalam dunia pendidikan. Gimana cara didik? Ya saudara, bahasakan bahasa yang saudara kemukakan dengan cara yang diketahui oleh orang-orang yang mendengar. Tapi bukan cuma ngomong supaya mereka ngerti, enggak. Ngomong supaya mereka bertumbuh. Gimana cara bertumbuh? Pertama mesti ngerti dulu. Maka Tuhan merendahkan dirinya supaya kita diangkat di dalam kemuliaannya. Itu sebabnya Tuhan menyampaikan firman-Nya tertulis di dalam bahasa dan budaya dan cara penulisan yang sesuai dengan budaya si penerima. Nah, ini yang membuat kita harus mengerti. Nubuat tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Nubuat harus ditafsirkan di dalam konteks penulisan dan juga budaya yang tepat. Gak boleh sembarangan. Dan saudara, ini praktek menafsirkan dengan benar. Itu bukan cuma praktek kita sekarang. Paulus, bahkan sebelum Paulus, Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, tapi aku berkata kepadamu. Yesus sedang mengoreksi tafsiran. Paulus lakukan hal yang sama tentang Taurat. Kalau saudara dengar Paulus membahasakan tentang Taurat, itu ada dua hal yang Paulus sedang serang. Yang pertama, pengertian Taurat sebagai hukum. Taurat bukan hukum. Paulus mau mengembalikan pengertian Taurat sebagai pengajaran, itu artinya Taurat. Sebagai pengajaran untuk mempertumbuhkan kerohanian. Apa itu pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani berarti saya makin cinta Tuhan dan saya makin berbelas kasihan kepada sesama. Taurat diberikan supaya saya belajar makin mencintai Tuhan dan makin berbelas kasihan kepada sesama. Ini poin penting ya. Saudara harap bisa konsentrasi untuk ikut. Kalau sulit konsentrasi mungkin belajar catat supaya tetap bisa terlatih konsentrasi. Nanti banyak poin jadi miss, saya nggak ngerti. Bagaimana mengembalikan waktu yang sudah lewat karena kehilangan konsentrasi. Coba biasakan, kalau saudara sulit konsentrasi, kadang-kadang lepas, kadang-kadang ngantuk, biasakan nulis. Saya pun mengalami kok, kalau dengar itu gampang sekali ngantuk meskipun pengkhotbahnya sangat berapi-api. Tapi poin yang penting adalah saya membiasakan diri nulis. Konsentrasi untuk menulis membuat saya terbangun. Bukan cuma dengar lalu tidur, enggak gitu. Saudara enggak bisa kebaktian dengan cara yang sembarangan. Maka saudara harus tahu kelemahan saudara. Kelemahan enggak apa-apa ya, saudara gampang capek, sudah lelah apalagi kebaktian sore, no problem. Tapi do something about it. Lakukan sesuatu tentang itu. Jangan biarkan, sudahlah enggak apa-apalah. Saya dengar ngantuk juga enggak apa-apa. Ini enggak terlalu penting kok. Nanti bisa diakses lagi lewat streaming, enggak bisa. Tuhan menghargai orang yang menganggap berita dari Tuhan itu sesuatu yang harus ditangkap saat itu. Saudara akan bertumbuh. Kalau enggak, lupakan, enggak akan pernah bertumbuh. Nah maka saudara, Tuhan menyatakan diri untuk membuat orang mengerti dia di dalam konteks. Manusia biasa ngomong kayak apa? Tuhan pakai cara itu. Nah ini yang dilakukan Paulus ya, dia menegur kembali pengertian Taurat yang salah dari orang-orang Farisi. Kamu ngertinya Taurat apa? Taurat adalah cara untuk membuktikan saya Yahudi sejati. Taati dan saya terbukti orang Yahudi. Kalau aku jalankan Taurat, terbukti aku Yahudi sejati. Tapi Paulus bilang itu caranya salah. Taurat bukan untuk membuktikan identitasmu, karena identitasmu dibuktikan oleh Tuhan. Tuhan yang angkat kamu, Tuhan yang kuduskan kamu, Tuhan yang jadikan kamu umat. Bukan kamu yang berusaha jadi umat. Nah maka kalau kamu menyatakan hidup yang taat sama Taurat sebagai bukti saya orang Yahudi, kamu salah mengerti Taurat. Dan kita sering salah mengerti kekristenan kita juga. Banyak kali orang mengatakan misalnya orang tua ke anak, jangan malu-maluin ya kamu orang Kristen. Kamu harus jalankan kehidupan Kristen supaya tidak memalukan sebagai orang Kristen. Itu ngawur loh. Saudara harus ngomong ke orang, kamu jangan sembarangan hidup karena itu gak enak.
Jauh lebih limpah kalau kamu taat sama Tuhan. Jauh lebih limpah hidupnya kalau kamu jalankan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Saudara, saya sudah bilang ke istri saya dan tegaskan terus, kita nggak boleh salah didik anak. Jangan pernah bilang, kamu jangan begini ya, kamu anak hamba Tuhan. Kalimat itu nggak pernah keluar dari mulut kami. Kita mengatakan, kamu jangan lakukan ini karena itu buruk untuk kemanusiaanmu. Buruk untuk dirimu sendiri kok. Kalau kamu sombong, kamu egois, itu jelek buat kamu. Kamu nggak didesain untuk itu. Kamu nggak diciptakan untuk egois. Kamu nggak diciptakan untuk jahat. Kamu nggak diciptakan untuk pelit. Kamu nggak diciptakan untuk pentingkan diri. Enggak. Kalau kamu belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kamu akan jadi sempurna. Nah, maka Paulus mengingatkan, Taurat diberikan supaya kamu belajar mencintai Tuhan dan punya belas kasihan terhadap sesama. Ini poin-poin penting, harap saudara dapat ya. Kalau di Karawaci itu ada ujian bagi jemaat. Poin-poin penting yang sudah dikhotbahkan akan diujikan. Saya pikir ide bagus loh, saudara, kayaknya kita perlu evaluasi ya. Sejauh mana kita bertumbuh waktu dengar khotbah. Atau kita cuma pikir ini sebagai show yang dinikmati. Saya sangat gak puas kalau kita menganggap khotbah sebagai show untuk dinikmati. Khotbah harus saudara tangkap. Dan sekali tangkap gak lupa. Nah, itu yang paling penting. Poin-poin utama yang sering saya ulangi harap saudara tangkap. Karena apa yang saya dapatkan itu anugerah Tuhan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak buku yang ada di dalam tradisi kita. Dan gak tentu saya bisa pilih buku yang tepat untuk saya jadikan persiapan sehingga bisa keluar khotbah seperti ini. Itu anugerah Tuhan. Saya pilih buku apa itu yang akan pengaruhi pikiran saya. Kalau saudara bilang, oh khotbahnya sangat bagus. Itu bukan karena saya pintar, tapi karena saya punya bahan-bahan yang tepat. Bayangkan kalau bahan saya ngawur atau bukan ngawur lah. Bahan saya adalah bahan standar yang umum, yang benar. Tapi gak terlalu memberikan pengertian yang ketat. Nah, saudara akan mendapatkan kalimat-kalimat benar. Tapi gak tentu mengarahkan saudara untuk terbentuk pikirannya. Saya pun kaget, kenapa saya bisa dapat bahan ini ya? Kenapa saya bisa menyelidiki dan kemudian mendapatkan informasi tentang ayat ini harus dibahas begini atau bagian ini sedang ngomong ini. Itu semua anugerah Tuhan. Maka saya minta tolong jangan sepelekan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu bukan Jimmy Pardede loh. Anugerah Tuhan itu Tuhan rela membagikan sesuatu yang penting lewat siapapun termasuk saya untuk saudara. Jangan sampai ini saudara hilangkan begitu saja. Nah, maka saudara sekalian, Paulus mengingatkan Taurat dijalankan supaya kamu makin cinta Tuhan, makin berbelas kasihan kepada sesama. Itu tujuan Tuhan berikan Taurat. Maka Taurat harus digumulkan, dipikirkan, lalu disenangi sehingga saudara tergerak untuk menjalankannya. Karena Taurat memperkenalkan tentang Tuhan. Tuhan yang penuh belas kasihan menggerakkan saya untuk berbelas kasihan. Tuhan yang cinta saya bikin saya mau cinta Tuhan. Gak ada paksaan di dalam Taurat untuk diterima. Tapi saudara yang terus menerus memikirkan akan menyadari kalau saya tolak Taurat saya mati. Kalau saya tidak mau Taurat saya akan terbuang. Nah, itu sebabnya Taurat sangat penting karena Tuhan mengizinkan dirinya dikenal di dalam kebudayaan dan juga kebiasaan pada waktu itu. Nah, itu sebabnya Taurat diberikan dengan cara yang mungkin bagi kita agak aneh ya. Larangan makanan, gak boleh makan babi. Kenapa dulu dibilang gak boleh makan babi? Budayanya seperti itu. Ada sesuatu yang berkait dengan budaya lokal yang membuat perintah itu menjadi penting. Sehingga kita dapat memahami dan akhirnya kita ngerti pesannya untuk kita sekarang. Nah, saudara doakan supaya rencana bikin renungan dari imamat bisa jadi ya. Karena saya pikir ini akan membuka pikiran kita. Ternyata kalau kitab itu ditafsirkan dengan caranya, itu akan berlimpah sekali. Sampai sekarang belum bisa karena saya masih terus studi untuk bidang itu. Nah, harap ini bisa jadi sehingga saudara dan saya dapat memahami. Kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan menghargai kebudayaan orang-orang yang dia mau bicara kepada mereka. Nah, ini caranya ya. Jadi saudara, nubuat tidak boleh ditafsirkan sendiri, saudara harus tafsirkan dengan cara yang tepat. Yaitu cara yang diterima dan juga cara yang umum bagi orang-orang yang menerima wahyu Tuhan itu. Taurat harus ditafsirkan di dalam konteksnya Taurat. Mazmur ditafsirkan di dalam konteksnya Mazmur. Kitab nabi-nabi ditafsirkan di dalam konteksnya kitab nabi-nabi. Kalau ini saya lakukan, maka saya tidak akan ngawur. Meskipun saya nggak tentu harus tepat, nggak tentu benar dalam arti akurat. Tapi paling tidak saya nggak akan ngawur. Ini beda ya. Saudara menafsirkan Alkitab akurat atau agak benar dengan ngawur itu dua hal yang beda. Kita tidak bisa mengatakan kalau ada tafsiran beda pasti sesat, enggak. Tapi saudara akan tahu ada tafsiran yang ngawur. Nah, ini tafsiran ngawur sudah pasti sesat. Ini yang saya harap kita miliki. Jangan bilang sesat orang yang tafsirannya sedikit beda. Tapi juga jangan bilang oke orang yang sudah ngawur.
Ada yang kurang akurat, tapi ada yang ngawur. Nah, yang ngawur itu harus disingkirkan. Nah, itu poin pertama. Tuhan berbicara dengan cara yang menghargai orang-orang yang dia mau berikan pesan. Kenapa Tuhan harus hargai manusia? Karena Tuhan mau. Bukan karena manusia layak dihargai. Nggak ada yang layak dihargai. Manusia tidak layak dihargai karena sudah menolak Tuhan. Tapi Tuhan penuh belas kasihan, rela menyapa kita dengan cara yang kita mengerti. Ini jadi pengertian pertama yang kita pahami, bagaimana menafsirkan nubuat atau menafsirkan kitab suci. Yang kedua, tafsiran nubuat atau menafsirkan kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Lalu bagaimana cara tafsirkannya? Cara tafsirkan yang kedua adalah melihat keterkaitan dengan seluruh pesan Tuhan. Bagaimana lihat keterkaitannya? Ini orang bicara apa? Apakah yang dia bicarakan membuat saya makin jernih memahami yang sudah ada atau belum? Itu yang harus diperhatikan. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15. Yang sangat penting sudah kami sampaikan kepadamu. Yaitu apa yang kamu sudah terima sendiri. Sebab yang aku beritakan adalah Yesus Kristus mati karena dosa-dosamu. Dilanjutkan dengan sesuai kitab suci. Dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Ini pembacaan kitab suci kita tadi. Jadi Paulus menyampaikan apa? Paulus menyampaikan tentang berita yang amat sangat penting sesuai dengan kitab suci. Silakan selidiki kitab suci dan engkau akan tahu yang aku beritakan itu benar. Nah, sayangnya sesuai kitab suci sering kita tafsirkan sebagai ada ayatnya. Nah, ini problem lagi. Sesuai kitab suci tidak berarti ada ayatnya. Karena untuk semua pengajaran akan ada ayatnya. Kalau saudara nggak percaya ya, coba lihat. Semua aliran bidat kekristenan akan kutip ayat. Dan ini yang menakutkan kan, semua bisa punya kutipan ayat. Tapi kalau kutipan ayat dipakai dengan cara yang sewenang-wenang, ya itu namanya ngawur. Nah, ini hal yang kedua, saudara harus memahami bahwa setiap nubuat atau setiap penyampaian firman, setiap khotbah yang meyakinkan harus membuat saudara makin jernih terhadap apa yang Tuhan sudah nyatakan. Yesus pun lakukan itu, ini yang membuat saya takjub ya. Yesus tidak melawan perjanjian lama. Dia menyatakan hal yang mengingatkan kita akan pesan di perjanjian lama. Saudara, Yesus kadang-kadang berkhotbah, kadang-kadang bertindak dengan cara yang membuat orang makin jernih memahami perjanjian lama. Masih ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang? Ini membuat orang makin jernih terhadap pengharapan dari Mesias. Karena di dalam kitab suci ada beberapa bagian yang digenapi oleh tindakan Yesus memberi makan. Bagian pertama adalah roti yang turun dari sorga. Orang Yahudi percaya bahwa roti yang turun dari sorga adalah tanda bahwa Tuhan akan kembali memulihkan umatnya. Lalu yang kedua ada di dalam kitab suci juga satu nubuat yang mengatakan Mesias akan datang dari gunung. Dari daerah seberang, dari daerah laut. Nah, ini membingungkan, gunung yang ada di daerah laut itu di mana? Ternyata daerah seberang bangsa-bangsa lain dari laut. Laut itu maksudnya bangsa-bangsa lain. Maka yang dimaksudkan dengan gunung adalah bukit atau gunung yang ada di daerah timurnya Israel. Karena timur yang akan, kalau saudara jalan terus ke timur, akan ketemu bangsa-bangsa lain. Sehingga Yesus memberi makan 5.000 orang di sebuah gunung yang ada di timur Israel. Nah, tindakan dia membuat kita makin clear akan kitab suci. Bukan cuma pilih 1-2 ayat, tapi seluruh cerita dipuncakkan oleh kehadiran Kristus. Nah, maka saudara, nubuat yang sejati seperti itu harus ditafsirkan, demikian juga khotbah. Khotbah yang membuat saudara makin clear, oh ternyata itu ya maksud kitab suci. Itu sebabnya kalau saudara mau mempunyai ukuran yang tepat untuk menilai sebuah khotbah, saya minta saudara harus rajin baca Alkitab dulu. Karena saudara akan menyadari, oh ini khotbah sangat baik sekali, sangat memberikan kelimpahan. Kenapa? Karena membuat saya makin clear akan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Khotbah bagus karena membuat saya makin jelas akan apa yang dikatakan kitab suci. Itu baru bagus. Jadi saudara harap kita jadi jemaat Tuhan yang dewasa. Kita tidak menilai baik buruknya khotbah berdasarkan penilaian yang sangat subjektif. Karena orang bisa beda-beda, ada yang mengatakan saya senang khotbah yang ini, oh enggak saya senangnya khotbah yang itu. Kamu senangnya yang mana? Yang si dia ini, saya senangnya kalau Pak Jimmy khotbah, saya senangnya kalau Pak William khotbah, saya senangnya kalau Pak ini khotbah. Kenapa? Karena saya cocok. Nah itu kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan kita masih belum dewasa. Tapi kalau kita mengatakan saya sangat senang khotbah ini karena membuat aku makin ngerti apa yang dikatakan kitab suci. Referensinya balik ke kitab suci, ternyata ini toh yang dimaksudkan. Nah ini hal yang kedua. Nah kita harus mempunyai penilaian ini waktu mendengarkan khotbah.
Saudara nggak bisa jadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Sangat menyedihkan ya kalau kita nggak punya kekuatan, nggak punya fondasi, sehingga kita gampang sekali dipermainkan orang. Terlalu gampang dengar khotbah, terlalu gampang mengaminkan, terlalu gampang terima. Nah saya sangat sedih karena kalau kita bicara begini bisa ditafsirkan oleh orang dengan cara yang salah. Sehingga orang mengatakan, benar saya setuju banyak ajaran palsu, untung saya pinter. Jadi sombong lagi. Jadi menyusahkan sekali loh. Saya berharap saudara bisa tepat mendengar khotbah. Saya mengkhotbahkan ini supaya saudara bisa menilai mana khotbah palsu dan singkirkan orang-orang yang khotbah palsu jangan didengar lagi. Tapi saudara tidak lakukan itu dengan jiwa sombong. Saudara lakukan itu dengan jiwa yang haus akan firman. Saya mau tahu kebenaran maka saya singkirkan yang gak benar. Yang ngawur-ngawur saya singkirkan. Bukan karena saya hebat, saya punya kemampuan untuk menyelidiki kitab suci lebih pintar daripada jemaat orang-orang yang kacau itu. Enggak. Tapi saya mau mengatakan saya enggak bisa terima ajaranmu. Karena ajaranmu bukan nubuat yang asli kok. Kamu bukan menyatakan nubuat asli karena kamu tidak membuat saya clear terhadap kisah kitab suci. Bukan ayat kitab suci, tapi kisah kitab suci. Apa yang sedang dinyatakan membuat saya clear terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi umatnya. Dan itu baru nubuat yang sejati. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga di dalam pengertian menafsirkan nubuat yang benar, kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Hal yang ketiga adalah saudara harus dapat referensi, harus dapat cross check dari orang lain. Bahwa ajaran yang diterima harus ditafsirkan dengan cara yang benar, sesuai dengan persetujuan yang dipahami di dalam gereja. Ada kesepakatan, ada pengertian bersama. Kita nggak ngerti masing-masing, kita akan ngerti secara bersama. Saya jadi mengerti apa yang dimaksudkan dengan penebusan sesuai dengan yang sudah digumulkan di dalam gereja Tuhan. Ini poin yang ketiga, saudara nggak bisa memahami tanpa mempunyai penghormatan kepada pergumulan gereja, kepada tradisi. Bolehkah orang tiba-tiba menafsirkan Allah itu bukan Tritunggal? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita sudah lihat bagaimana gereja bergumul memahami Tritunggal dengan argumen dan perdebatan yang akhirnya memunculkan pengertian bahwa Allah kita Allah Tritunggal. Ini nggak bisa dibuang. Saudara nggak bisa jadi orang yang cuma berdiri di dalam zaman ini. Saudara harus menjadi orang yang melanjutkan tradisi. Ini akan membuat hidup kita sangat limpah. Banyak hal dalam hidup yang membuat saudara menjadi limpah sebenarnya kalau saudara mengerti tradisi yang benar. Kita mengerti bagaimana manusia bergumul di zaman yang lampau. Kita mengerti apa-apa yang mereka sudah temukan dan gumulkan. Kita mengerti apa yang mereka sudah sangat berat gumulkan lalu mereka simpulkan. Dan kita tinggal terima. Kita lanjutkan apa yang sudah digumulkan dan diwariskan oleh gereja Tuhan. Saudara betapa indahnya mengikuti tradisi, betapa indahnya melanjutkan tradisi. Itu membuat saudara belajar untuk melihat hidup lebih besar dari hidup saudara. Saudara ini cuma manusia yang bisa miliki. Binatang tidak bisa mempunyai pikiran dan juga pengalaman yang melampaui hidup dia. Dia cuma bisa alami apa yang dia alami. Kalau dia dikasih makan tulang, dia akan senang sama tulang. Lalu dia tahu, kalau orang ini suka kasih makan tulang. Lalu ada orang lain kasih makan tulang dan daging. Nah dia udah mulai pilih. Kalau si ini kasihnya daging, lebih baik saya deket-deket dia. Atau jangankan anjing ya, kura-kura pun ternyata tahu hal ini loh. Kura-kura tahu kalau saya punya kura-kura 2 ekor, satu masih kurang pinter belajar, satu lagi pinter sekali. Dia tahu kalau orang lewat, ada kemungkinan dia dikasih makan. Maka dia langsung naik ke atas. Yang satu kalau lihat orang sembunyi. Nah itu masih bodoh dia ya. Dia pikir dia disakiti. Itu namanya orang paranoid. Ya kayak inilah aliran radikal yang paranoid ya kayak begitu. Tapi mereka gak sembunyi, mereka menyerang. Itu bedanya. Yang satu sembunyi, yang satu langsung naik ke atas ke permukaan. Ayo kasih makan saya. Mereka belajar itu. Tapi manusia gak cuma belajar dari pengalaman dia. Kalau saudara cuma belajar dari pengalaman, mustahil saudara mengetahui banyak hal tentang kemanusiaan. Ada yang bisa mengerti bagaimana menakutkannya di tengah-tengah ancaman perang nuklir? Gak bisa. Nah, saudara bisa melakukannya kalau saudara mempelajari tradisi. Ternyata zaman dulu ada krisis nuklir ya. Amerika dan Kuba, hampir terjadi lontar-lontaran nuklir antara Amerika dan Rusia gara-gara Kuba. Kalau benar jadi perang nuklir gawat. Nah itu misalnya pengalaman itu kita nggak miliki. Tapi bisa jadi bagian kita, bagian yang membentuk kita. Karena kita melihat melampaui zaman kita. Nah saya mau orang Kristen memahami hal ini. Saudara, bangsa kita perlu orang-orang yang pikirannya luas. Dan saudara nggak akan jadi orang berpikiran luas kalau saudara cuma belajar dari keseharian saudara yang saudara alami saja. Saudara perlu jadi manusia yang berpikiran luas dengan cara melihat tradisi. Dan kekristenan memaksa saudara untuk itu. Coba saudara masuk gereja, mau jadi anggota mesti katekisasi kan.
Dan di katekisasi yang diajar, ya pengajar-pengajar yang udah mati dibangkitkan lagi kan. Yohanes Calvin, aduh udah 500 tahun mati. Luther lebih tua lagi. Agustinus, apalagi ini tulangnya pun udah lapuk. Kenapa dia dibangkitkan terus ya? Kekristenan memaksa kita untuk luas. Nah ini enaknya jadi orang Kristen. Tapi yang akhirnya gereja juga gak ngerti. Akhirnya gereja menghabiskan semua paksaan untuk orang jadi luas. Udahlah kalau kamu gak mau belajar gak apa-apa. Jadi orang Kristen yang penting cinta orang lah. Mengasihi. Pokoknya mengasihi beres, gak usah tahu apa-apa. Akhirnya kita jadi manusia berpikiran sempit. Tinggal di negara yang mayoritas orangnya gak terlalu mau berpikiran luas juga. Dan kita cuma menambah masalah. Karena kita orang sempit yang ada di tengah-tengah bangsa yang mayoritas orang-orangnya sempit. Kira-kira kapan ya negara ini bisa maju? Saudara kalau bicara sama orang tentang beberapa hal yang agung dari kemanusiaan. Lalu saudara coba bicara ke orang-orang di sekitar. Gak ada yang tahu loh. Kalau saudara jalan kemudian tanya, hey menurutmu bagaimana ya kita bisa memahami bergumul jadi manusia menurut Agustinus? Mereka akan tanya, siapa Agustinus? Gak ngerti. Atau tanya lagi, menurutmu bagaimana ya kita bisa memahami keindahan dari musik-musik agung seperti Bach misalnya? Bagaimana memahami tentang krisis manusia, krisis kematian dengan musik? Gak ada yang ngerti. Pokoknya musik joget itu aja, cuma sampai situ. Jadi manusia yang pikiran sempit susah untuk jadi berkat yang memajukan sebuah bangsa. Saudara bisa lihat ya, kalau negara itu maju, di dalamnya orang akan melatih diri untuk mengerti hal teragung yang pernah dicapai manusia. Saudara harus didik diri dan juga anak saudara untuk itu. Jadi orang agung. Gimana jadi orang agung? Belajar yang paling agung dari kemanusiaan. Tapi kita levelnya cuma paling penting itu ya cari sekolah lah ya. Saya mau sekolah terbaik untuk anak. Ya, akhirnya cari sekolah yang paling mahal itu pasti terbaik. Akhirnya sekolah juga memanfaatkan kasih harga mahal sekali. Karena mahal is baik gitu ya. Ini berapa uang sekolahnya sebulan? 200 juta. Nah ini sekolah terbaik. Saya akan sekolahkan anakku di sini. Lagian gengsi kan orang tuanya mampu keluarkan 200 juta per bulan. Ini sekolah luar biasa. Tapi saudara kita lupa yang terbaik dari kemanusiaan itu tidak dimonopoli oleh zaman kita. Siapa di zaman kita yang bisa tulis karya musik lebih besar dari komposer-komposer yang sudah mati itu? Ada orang yang bisa banggakan diri mengatakan saya lebih hebat dari Bach. Gak ada loh. Saudara ngomong sama orang kafir pun asal dia ngerti musik. Saudara sebut nama Bach, saudara akan dapat penghormatan dia. Bach sangat dihormati. Tapi kalau saudara perkenalkan Maggie Z itu kurang dihormati. Ya, bukan berarti dia jelek ya, ya ada bagusnya lah. Gitu. Ya, silakan nikmati. Tapi intinya adalah saudara akan menunjukkan keunggulan dari Bach melampaui Maggie A. Atau siapapun lah ini, semoga dia gak dengar. Ya, gak mungkin lah. Nah maka saudara harus mengerti hal ini ya. Kalau saudara ingin jadi manusia yang agung, bukan cuma cari sekolah terbaik. Cari tokoh terbaik. Saudara mau anak saudara punya kepintaran atau bijaksana. Ya mungkin mulai ajar dia kalau dia sudah makin dewasa. Untuk memikirkan tema-tema yang dibagikan di dalam dunia filsafat misalnya. Karena kita sama-sama tahu meskipun kita hina ya. Bahwa orang-orang yang berpikir ketat seperti para filsuf adalah orang-orang yang membuahkan pikiran yang lebih matang dari yang lain. Saudara baca buku-buku populer hampir semua jelek. Tapi kalau saudara mau jadi orang yang agung, saudara gak mungkin lupakan Plato, Aristotle, Immanuel Kant. Saudara gak akan mungkin lupakan Kierkegaard, gak mungkin lupakan Agustinus, gak mungkin lupakan Calvin. Mereka tak bisa disingkirkan dari sejarah. Mau benci kayak apapun. Saudara Francisco Budi Hardiman, sekarang ngajar filsafat di UPH kalau saya gak salah ya. Dia seorang filsuf Katolik, dapat gelar doktor dari Munich. Dia membahas tentang Calvin dengan cara yang sangat hormat. Itu salah satu ceramah yang pernah dia bagikan. Dia meneliti institusio Calvin dan dia membahas pikiran Calvin. Dia mengatakan saya orang Katolik tapi saya belajar di negara yang banyak dipengaruhi reformasi. Saudara gak bisa buang Calvin meskipun saudara bukan Calvinis. Saudara gak bisa buang Luther meskipun saudara bukan Lutheran. Saudara bahkan Muhammad Hikam pun belajar Luther. Dia gak bisa singkirkan Luther. Karena kalau dia mau jadi manusia yang agung harus baca Luther. Atau harus baca Calvin, atau harus baca Agustinus. Tapi siapa yang paling hina orang-orang ini ya, orang Kristen zaman sekarang. Yang mengatakan, sudahlah orang mati kok diingat-ingat. Ya itulah, kita cuma paling bagus, paling tinggi adalah cari sekolah terbaik dengan harapan kita jadi manusia yang baik, atau manusia yang luas, atau manusia yang bisa jadi berkat karena sekolahnya bagus. Omong kosong. Sekolah bagus, gurunya juga gak tentu bagus.
Saya ingin saudara survei ya, kalau saudara ada di sekolah, saudara pelajari ini guru ngajar apa. Lalu saudara cari di sejarah tokoh terbaik yang memberikan revolusi pemikiran dalam bidang itu siapa-siapa aja. Lalu saudara tanya gurunya, dia bisa jawab nggak? Kalau dia ngajar sosiologi, coba tanya, kamu tahu Durkheim nggak? Apakah kamu tahu orang-orang yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh penting di dalam sejarah? Kalau dia nggak tahu, dia cuma tahu buku paket, dia cuma tahu mengajar, nggak peduli sekolahnya 200 juta sebulan, nggak ada kualitas. Nah, maka saudara ini sangat penting, kita diajar di dalam kekristenan untuk hargai tradisi. Suka nggak suka, kamu harus tahu tradisi. Bukan opsional, harus tahu. Engkau harus ngerti. Karena zaman yang sudah dijalani oleh kemanusiaan menelurkan kehebatan yang beda-beda. Keahlian, kehebatan itu tersebar di sepanjang zaman. Dan tugas saudara adalah meneliti ke belakang, tracing back. Meneliti ke belakang lalu ambil segala mutiara dan berlian yang ada di situ. Mundur dari sejarah, lalu pelajari lagi orang-orang paling penting. Saudara balik lagi ke dalam sejarah sekarang, balik lagi di dalam waktu sekarang, jauh lebih kaya dalam hal kemanusiaan ketimbang sebelumnya. Dan ini yang diajarkan oleh kitab suci, karena kitab suci selalu cross-reference sifatnya. Petrus berbicara dengan mengatakan ini sudah dinyatakan di dalam tradisi, ini adalah sesuatu yang dinyatakan di dalam kitab suci, ini adalah sesuatu yang dinyatakan di dalam Mazmur. Mereka memaksa kita untuk menjadi luas dengan mempelajari sesuatu melampaui hidup kita dan pengalaman kita. Nah itu sebabnya mari kita belajar untuk mengerti bagaimana menjadi manusia yang luas dengan belajar tradisi, termasuk tradisi menafsirkan Alkitab. Boleh nggak sih tafsirkan sembarangan? Nggak bisa. Lalu bagaimana? Apakah kita cuma membeo tradisi? Enggak. Tradisi itu penting untuk diteruskan, bukan untuk dikekalkan, dipeti eskan. Saudara, salah satu karya dari Beethoven itu konserto piano yang ke-1 kalau saya nggak salah. Satu bukan? 2 ya? Saya lupa 1 atau 2. Tam tadadam tam tam tadadam tam tam tadadam 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 tam 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 tadadam tadadam tam tam tadadam tadadam tam. Nah itu dia waktu dia mainkan atau dia kompos itu, dia bermain dengan tradisi. Tradisi biasanya kayak gini dan dia ikutin, tapi kemudian dia masukkan hal-hal baru di situ. Nah ini yang bagus. Tradisinya begini tapi saya melangkah 1 langkah lebih maju dari tradisi. Melanjutkan tradisi. Saudara, tradisi bermusik yang agung mulai runtuh di dalam zaman modern. Modern dalam pengertian bukan filsafat ya. Di dalam zaman abad yang ke-20 awal mulai runtuh. Kenapa mulai runtuh? Karena mulai ada eksperimen-eksperimen yang mengabaikan sejarah. Saya mau bereksperimen tanpa tahu apa yang berkait dengan masa lalu. Sehingga popular culture muncul, kebiasaan untuk menciptakan hal yang baru dan tidak berkait dengan tradisi mulai muncul. Dan akhirnya kedangkalan bermusik jadi sesuatu yang menyebar di mana-mana. Sayang sekali. Nah maka saudara, kita perlu untuk mempelajari kebenaran kitab suci dengan cara yang sama dengan mempelajari kebenaran apapun, yaitu menghargai tradisi. Pengkhotbah harus menghargai tradisi. Bukan mengulang tapi harus menghargainya. Saya melanjutkan pergumulan tradisi ke dalam zaman saya. Calvin bergumul ini, saya juga bergumul. Calvin solusinya ini, saya solusinya mungkin agak beda, tapi saya tahu solusi Calvin. Saya bisa nggak setuju sama Calvin, tapi paling tidak saya tahu dia, itu yang penting. Saudara boleh nggak setuju Luther, tapi paling tidak saudara tahu dia. Kalau saudara nggak setuju tanpa tahu, itu kebodohan loh. Bodoh sekali. Maka kita mesti mengerti, Tuhan mau kita menjadi manusia yang limpah. Itu sebabnya saudara dan saya perlu belajar tradisi Kristen yang benar. Apakah boleh tafsirkan bagian seperti ini? Bolehkah bilang Allah tidak Tritunggal? Bolehkah bilang Yesus itu bukan manusia sejati? Bolehkah bilang bahwa kemanusiaan Yesus itu akan berpisah dari kealahannya? Bolehkah bilang bahwa setelah Yesus bangkit dia bukan manusia lagi? Nggak bisa. Yesus punya duinatur dari inkarnasi sampai selama-lamanya. Dan ini mesti ketat kita pahami. Nah maka ketika saudara dengar khotbah, saudara nggak gampang diombang-ambingkan karena saudara belajar tradisi. Lalu poin yang berikutnya, bagaimana menafsirkan? Saudara bisa tahu bagaimana menafsirkan ketika segala hal yang sifatnya praktis, segala hal yang sifatnya tentang hidup saat ini adalah kesimpulan wajar dari tema teologi penting. Ini penting sekali untuk kita pahami. Saudara nggak boleh terima kalau ajaran yang dikhotbahkan dari atas mimbar hanya menyentuh hal-hal aplikatif tanpa memberikan kita pengertian firman. Saudara nggak perlu jadi Kristen untuk itu. Siapapun bisa lakukan itu. Ketika orang mengajar misalnya, ayo kita akan kebaktian ya, sekarang saya akan khotbah.
Saudara-saudara sekalian, kita mesti jadi orang yang sabar. Kita mesti jadi orang yang gampang punya belas kasihan. Kalau nanti keluar lalu ada macet di jalan keluar, jangan klakson-klakson. Pokoknya kamu sabar. Nanti kalau sudah keluar macet, jangan marah, jangan emosi, jangan maki-maki. Nanti kalau kamu ketemu hal yang membuat kamu marah, jangan marah-marah. Saudara, ini bukan khotbah ya. Karena ini nasihat umum. Ini gak menjelaskan aku tentang siapa Tuhanku. Aku mau kenal Tuhan loh. Saya ingat waktu itu ada sharing dari pendeta Ivan, dia mengatakan saya akhirnya pindah dari gereja dulu sebelum dia ke Reform. Dia pindah dari sebuah gereja untuk pindah ke gereja lain. Waktu ditanya kenapa? Dikatakan karena dari atas mimbar itu yang dikhotbahkan adalah tentang bagaimana mengaplikasikan Pancasila. Eksposisi Pancasila. Dari atas mimbar eksposisi Pancasila apa gunanya? Nah saudara, dia mengatakan saya gak bisa kayak begini, Kristus gak pernah diperkenalkan. Tuhan siapa juga gak pernah dikasih tahu. Pokoknya dikasih tahu kamu harus hidup berbangsa seperti ini. Kamu mesti gini, kamu etikanya harus begini. Saudara, bangsa Indonesia gak perlu orang berbangsa kok. Bangsa Indonesia perlu orang Kristen. Yang mengerti bagaimana menampung orang-orang sebangsanya di dalam cinta kasih Tuhan. Itu yang bangsa ini perlu. Bangsa ini gak perlu pendidikan untuk orang bernuansa bangsa yang tinggi. Aku mau mati bagi bangsa Indonesia. Omong kosong. Saudara rela mati untuk kekudusan Tuhan, rela mati untuk sesama. Saudara berguna bagi Indonesia. Nah ini yang harusnya kita pahami, tapi ya di gereja itu enggak mengajarkan hal itu, akhirnya dia pindah. Saudara dan saya perlu kenal Tuhan, dan dari kenal Tuhan mulai ada dorongan untuk bertindak. Saudara enggak bertindak karena dikasih tahu, saudara adalah orang yang punya pendirian sendiri kok. Enggak ada satupun dari saudara di sini yang akan nurut saya kalau saya cuma memberitahukan apa yang harus saudara lakukan. Kalau saya bilang ke Pak William kalau orang periksa gigi mesti diskon 70%, dia enggak akan peduli. Silakan aja Bapak ngomong, saya enggak akan jalankan, who are you? Tapi kalau saya bilang saudara firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan adalah yang begini, Tuhan penuh dengan cinta kasih, Tuhan memaafkan kita, Tuhan menghakimi kita dan memberikan kita penebusan. Tiba-tiba saudara tersentuh, oh Tuhan begitu ya, dia sudah melakukan ini ya. Maka saudara punya komitmen yang saudara ambil berdasarkan reaksi dari pengenalan akan Tuhan. Ini yang harusnya ada. Nah di dalam bagian selanjutnya Petrus akan mengatakan hal-hal yang kontra hal-hal tadi. Yaitu orang-orang yang mengajar gak ada kaitan dengan perjanjian lama, gak ada kaitan dengan nubuat sebelumnya, gak ada kaitan dengan pengertian bersama di dalam tradisi. Lalu tiba-tiba memberikan aplikasi moral yang ngaco. Nah ini yang Petrus akan serang di pasal yang kedua. Dan di pasal yang pertama dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk atau memberikan arahan. Hati-hati, jangan tafsirkan khotbah menurut keinginan sendiri. Jangan tafsirkan khotbah menurut pengertian sendiri. Harap kita menjadi orang Kristen yang belajar untuk mengenal Tuhan. Dan mulai menilai khotbah yang didengar dan menginginkan mendapatkan khotbah yang memperkenalkan Tuhan supaya kita boleh berespons dengan hidup yang benar karena sudah mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jika Tuhan memberi anugerah yang besar sehingga kami dapat mengenal Tuhan kami. Tuhan menyatakan firman-Mu kepada kami dan biar kami belajar untuk memahami bahwa Allah kami rela merendahkan diri untuk memberitakan firman kepada kami. Rela masuk ke dalam budaya dari orang-orang yang akan mendengar firman, rela memakai bahasa dari orang-orang yang diperdengarkan firman. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah sedemikian. Allah yang rela mengosongkan diri demi memenuhkan kami dengan kemuliaan-Nya. Kami juga bersyukur karena kami boleh menafsirkan kitab suci sebagai bagian dari kisah yang utuh yang Tuhan sudah nyatakan. Kami bersyukur kalau gereja kami sudah pernah bergumul dan memberikan dasar teologi yang limpah yang kami teruskan. Kami tahu masih banyak hal yang masih harus diselesaikan, masih diperdebatkan di dalam gereja. Tapi itu hanya menunjukkan betapa besarnya firman-Mu dan betapa sempitnya pengertian kami. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga pengertian yang kami terima membuat kami waspada terhadap mendengar firman dan berlimpah di dalam mendengar firman. Biarlah Tuhan yang tolong kami supaya kami juga tahu bahwa setiap aplikasi hidup yang kami dengar akan keluar dari respons karena mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan tolong kami, memberikan kepada kami tuntunan yang penuh belas kasihan dan kesabaran. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang sabar dan kami sangat keras hati. Kami sangat degil sehingga kami sulit diubah. Tapi kami bersyukur karena Tuhan kami berbelas kasihan dan menuntun kami semua. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun yang mendengar.
Sama-sama perlu kesabaran Tuhan, sehingga kami dapat dipertumbuhkan dalam mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.